Episode ke-354. Bahkan Raja Yama tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ia tiba-tiba menoleh ke arah Kinmu. Sementara jubah hitamnya berkibar seolah tertiup angin. Kamu berasal dari Yodu? Jadi kamu bukan lahir di desa Carefree? Kinmu mengangguk. Orang tuaku berangkat dari desa Carefree menuju reruntuhan besar. Tetapi mereka disergap di tengah perjalanan. Banyak yang tewas, sementara para penyintas melarikan diri ke Yodu. Aku lahir di sana. Ia telah mengetahui asal-usulnya saat menjelajahi lembah hantu. Ibunya masih mengandungnya ketika kapal mereka diserang para dewa dan iblis hingga jatuh ke dasar lembah, tepat di perbatasan dua dunia. Demi menghindari makhluk-makhluk dari luar alam, ibunya membawa para penyintas berlindung di Yodu. Setelah lahir, entah bagaimana Kinmu akhirnya tiba di reruntuhan besar. Hanyut menyusuri sungai Seljing hingga ditemukan nenek Si di dekat desa lansia penyandang cacat. Tak diragukan lagi, ia memang lahir di Yodu. Raja Yama terdiam sejenak. Jadi kamu benar-benar lahir di Yodu? Nada suaranya dipenuhi kekecewaan. Aku berharap yang datang adalah pendiri, kaisar atau setidaknya seseorang dari desa Carefree yang membawa kabar tentangnya. Selama 20.000 tahun kami menunggu. Patung-patung batu di reruntuhan besar, arwah-arwah di Fingdu. Semuanya menunggu dia kembali. Suaranya berubah penuh emosi. Desa Carefree bukan tempat untuk melupakan masa lalu. Itu adalah tempat untuk kembali. Masih banyak dewa dan iblis yang setia menunggu pendiri kaisar mengangkat panji perang sekali lagi. Namun perlahan semangatnya meredup. 20.000 tahun telah berlalu. Mengapa dia tidak pernah kembali? Kinmu hanya bisa diam. Ia bukan orang yang ditunggu Raja Yama. Meski memiliki garis keturunan pendiri kaisar, ia sama sekali tidak mengenal desa Carefree. Setelah beberapa saat, Raja Yama kembali tenang. Kamu manusia pertama yang lahir di Yodu. Aku ingin melihat apakah ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Kinmu mengernyit. Apa maksudmu? Makhluk Yodu biasanya lahir dari sifat iblis dan kebencian dunia. Kamu memang lahir dari seorang manusia, tetapi kemungkinan telah terpengaruh oleh sifat iblis Yodu. Perkataan itu membuat Kinmu terkejut. Ia teringat seorang dewa iblis yang pernah mengatakan bahwa dirinya juga memiliki sifat iblis. Mungkinkah itu benar? Tanpa berkata lagi, Raja Yama membuka tudung jubahnya. Sebelum Kinmu sempat melihat wajahnya, sepasang mata merah darah yang menyeramkan telah menarik kesadarannya masuk. Jangan melawan. Aku hanya ingin memeriksa jiwamu. Dalam sekejap, Kinmu merasa dirinya tenggelam ke dalam kegelapan tanpa batas. Dua mata merah raksasa mengawasinya dari segala arah, membuatnya terus berputar tanpa bisa melepaskan diri. Suara Raja Yama terdengar sangat jauh. Belum pernah ada manusia yang lahir di Yodu. Saat kamu lahir, roh-roh gentayangan dan sifat iblis pasti mencoba memasuki tubuhmu. Ibumu mungkin berhasil menghalangi roh-roh itu, tetapi belum tentu mampu menahan sifat iblisnya. Saat itu, liontin giok di dada Kinmu tiba-tiba melayang dan memancarkan cahaya terang, seolah melindunginya dari tatapan Raja Yama. Namun Raja Yama meningkatkan kekuatannya hingga cahaya liontin perlahan tertekan. Kinmu merasa tubuh dan jiwanya mulai terpisah. Kesadarannya terus tenggelam hingga akhirnya terdengar bisikan-bisikan dari segala arah. Awalnya pelan, lalu semakin banyak. Ribuan suara berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda hingga kepalanya terasa akan pecah. Pada akhirnya, semua suara itu menyatu menjadi satu bahasa. Bahasa iblis Yodu. Diam! Kinmu berteriak. Namun yang keluar dari mulutnya bukan bahasa manusia, melainkan bahasa iblis Yodu yang fasih. Ledakan energi hitam meledak dari tubuhnya. Di belakangnya, ruang tiba-tiba robek, membentuk celah raksasa. Dari dalamnya muncul sebuah mata raksasa dengan 3 pupil yang terus berputar. Cahaya iblis memancar darinya, sementara bayangan menyerupai sayap kupu-kupu hitam terbentang di kedua sisinya. Pemandangan itu begitu indah sekaligus mengerikan. Diam! Kinmu kembali berteriak. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya retak seperti kaca yang dihantam benda berat. Raja Yama menatap mata raksasa itu dengan ngeri. Benar saja. Sifat iblis Yodu memang tersegal di dalam tubuhmu. Selama ini liontin giok menekannya.
karena aku menekan kekuatan liontin itu. Segelnya ikut terbuka. Di belakang Kinmu, robekan ruang lain mulai muncul. Seolah sesuatu yang jauh lebih mengerikan hendak keluar. Raja Yame langsung merasakan bahaya besar. Aku tidak boleh membiarkannya bangkit. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Jubah hitamnya membentang menutupi langit-langit aula Raja Ken. Sementara kedua mata merahnya memancarkan kekuatan penuh untuk menekan sifat iblis dalam tubuh Kinmu. Namun dari mulut Kinmu terdengar suara yang sama sekali bukan miliknya. Hanya hantu kecil. Berani mencoba menekanku? Boom! Seluruh aula Raja Kin berguncang hebat. Pilar-pilar batu retak satu demi satu. Atap aula pecah dan bangunan raksasa itu nyaris runtuh akibat benturan kekuatan yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, semuanya kembali sunyi. Kinmu membuka mata dengan bingung. Di sekelilingnya, aula telah porak-poranda. Pilar-pilar besar tercabik, atap dipenuhi retakan, dan api menyala dari berbagai celah. Apa yang terjadi? Ia benar-benar tidak mengingat apapun. Suara Raja Yame terdengar dari kejauhan. Kamu benar-benar tidak tahu. Kinmu menoleh dan terkejut. Raja Yame ternyata tertancap di tengah sebuah pilar yang bengkok. Seolah baru saja dihantam kekuatan luar biasa. Kinmu segera menghampiri untuk menolong. Tetapi Raja Yame melambaikan tangan dan keluar sendiri dari runtuhan. Bagus kalau kamu tidak mengingatnya. Ia menatap liontin giok di dada Kinmu. Dengarkan baik-baik. Jangan pernah melepas liontin itu. Apapun yang terjadi, jangan sampai kehilangannya. Kinmu mengangguk. Liontin ini sangat penting. Lebih penting daripada yang bisa kamu bayangkan. Jika hilang, sesuatu yang sangat mengerikan akan terjadi. Kinmu tersenyum kecil. Aku sudah beberapa kali melepasnya untuk diperlihatkan kepada orang lain. Tubuh Raja Yame langsung bergetar. Itu berarti mereka sangat beruntung masih hidup. Ia menghela napas panjang sebelum berkata, kamu boleh pergi sekarang. Dewa Kaishiu masuk ke aula. Saat melihat keadaan yang hancur, ia langsung menelan ludah. Kultus Master Ken, ikutlah denganku. Di tengah perjalanan keluar, Kinmu berbisik, apa sebenarnya yang terjadi tadi? Kaishiu menggelang. Aku juga tidak tahu. Yang jelas, sepertinya ada makhluk mengerikan yang menyerang aula Raja Ken. Saat Kinmu hampir pergi, suara Raja Yame kembali terdengar dari balik reruntuhan. Satu hal lagi, kamu bisa memasuki kegelapan reruntuhan besar tanpa terluka. Jika suatu hari ada kesempatan, pergilah ke Yodo. Kinmu terkejut. Aku bisa memasuki kegelapan reruntuhan besar. Belum sempat Raja yang menjawab, terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga. Aula Raja Ken yang sudah rapuh akhirnya benar-benar runtuh, menimpa Raja Yame di bawah tumpukan reruntuhan.